Waalaikumsalam Ibu Bapak, silakan duduk Pak. Oke, jadi sebelumnya saya kenalkan dulu ya. Saya perawat yang bekerja di puskesmas ini. Tujuan Ibu dan Bapak ini mau apa? Jadi kan saya belum melahirkan sebulan. Ya. Sekarang sudah habis masa nipasnya dan saya mau konsultasi tentang KB. Untuk konsultasi tentang KB ya? Ya. Baik. Sebelumnya apakah Ibu ataupun Bapak sudah ada riwayat penggunaan KB? Kalau saya sih dari anak pertama udah pernah pakai pil, terus anak kedua nyoba suntik, tapi saya rasa nggak cocok deh kayaknya. Oh, jadi masih kurang efektif gitu ya? Iya, karena yang ketiga ini juga Oh, yang ketiga itu kebobolan. Ya, mungkin karena memang penggunaan KB-nya tidak cocok sama Ibu ataupun ada kebocoran saat menggunakan alat kontrasepsi ataupun apa. ya, jadi dan ke berat badan saya juga jadi meningkat, ada penyakit. Oh, ya itu memang salah satu ciri efek samping dari obat ataupun yang Ibu minum. Sebelumnya selama penggunaan itu ada riwayat penyakit selain ada tanda gejala yang tadi disebutkan? Enggak sih. Baik, Ibu, Bapak, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu. Saya tadi kan Bapak sudah tahu ya, dan Ibu sudah tahu juga tentang KB tadi. Nah, saya akan menjelaskan ternyata KB di sini terbagi 3 jenis. Yang pertama ada KB hormonal, ada KB non hormonal, dan KB permanen. Ya, nanti saya jelaskan bagaimana apa saja yang menurut cocok nanti buat Ibu dan Bapak digunakan. Yang pertama ada KB hormonal. Nah, yang tadi Ibu bilang pil KB itu maksudnya ke hormonal. Jadi cara kerjanya yang menghentikan ejakulasi, menebak kandungan septik dan mengubah perangsang rahim. Terus manfaatnya juga buat terus menstruasi, mengurangi rehab, terus mengurangi resiko kanker ovarium dan lain-lain. Nah, cara penggunaannya diminum ya Bu ya? Diminum setiap hari pada waktu yang sama. Jadi kita jangan sampai hari ini minum, hari besoknya enggak. Jadi harus konsisten. Itu kemungkinan ibunya lupa saat waktu menggunakan KB, terus terjadilah. Nah, itu harus konsisten Ibu. Nah, keuntungannya juga efektifnya kurang dari 99%. Nah, kemungkinan bisa menimbulkan kanker kembali. Terus mudah dihentikan sebenarnya kapan saja. Nah, untuk resikonya biasanya ini mual, sakit kepala, terus peningkatan berat badan yang kita disebutkan juga ya. Terus bisa terutama Ibu merokok nggak sih? Enggak ya? Kadang-kadang sih. Oh ya. Oh, Bapaknya harus memberikan hal positif ke ibunya ya. Jangan sampai ibu ini mengikuti jadi perokok. Ya. Itu jadi risiko sebenarnya dengan tekanan darah tinggi. Terus tidak melindungi dari infeksi menular seksual. Takutnya bapaknya ya beda ya Pak. Ya. Oke, yang kedua ada suntik KB, Ibu udah menggunakan ya. Iya. Sama aja sih untuk cara kerjanya itu mencegah operasi dan menambahkan lebih efektif. Terus manfaatnya juga praktis, efektif dan dapat digunakan saat menyusui. Jadi Ibu bisa disuntik setiap 1-3 bulan. Biasanya Ibu kalau tahun kemarin disuntiknya kemana? Yang pertama kan sering ke bidan Ya. yang akhirnya yang 1 bulan. Yang 1 Tapi bulan. ya harus tiap hari tiap bulan ke bidan kan. Ya. Karena malas, jadi kan kita 3 bulan. Nah, yang 3 bulan itu yang kurang cocok sebenarnya. Oh, ya. Nah, itu salah satu yang mungkin jadi hamil lagi gitu. Iya. Iya. Terus mungkin sama aja sih resikonya ada peningkatan berat badan utamanya. Terus yang ketiga ada implan Pak. Ini untuk Ibu bisa digunakan implan. Cara kerjanya itu melepas hormon progesteron secara perlahan. Jadi efektivitasnya tinggi sebenarnya, lebih dari 99%. Nah, tidak perlu penggunaan harian, tapi ini mah
digunakan cara penggunaannya di medis. Jadi karena di bawah kulit lengan atas. Terus jangka panjang, praktis dan aman. Selama penggunaan 3 sampai 5 tahun. Ini lebih lama. Jadi ibu sebelum 5 tahun belum bisa diganti gitu. Terus mungkin nanti ada efek samping seperti jerawat, sakit kepala, perubahan suasana hati. Nah nanti kalau misalkan kalau bapak ibu lagi ekonominya nggak stabil, kalau misalnya menggunakan implan, bapaknya yang langsung mati gitu. Jangan sampai ini istrinya tahu dia lagi proses penanganan KB gitu kan. Ini lagi emosi stabil, terus bapaknya nggak ngerti, nanti takutnya ada pas cekcok di rumah tangga gitu. Oke, keempat ada cincin vagina. Jadi cincin vagina itu melepas hormon estrogen dan progesteron untuk mencegah ovulasi. Nah ini tempatnya praktis mudah dikendalikan, tidak mengganggu hubungan seksual, gitu. Enak. Oke, cara penggunaannya dimasukkan ke vagina selama 3 minggu, dilepas selama 1 minggu. Jadi itu secara berkala. Pasang 3 minggu, lepas 1 minggu, pasang lagi 3 minggu, pasang lagi 1 minggu, gitu. Terus tentunya tidak perlu penggunaan harian, lamanya ini selama 3 minggu. Cuman ada resikonya bu, iritasi vagina, terus ada efek sampingnya juga, mual, sakit kepala, atau nyeri payudara, tidak melindungi dari infeksi saluran seksual, gitu. Baik itu bu yang KB hormonal. Adapun yang KB yang non hormonal, di sini adalah IUD atau spiral. Cara kerjanya ini belum ya bu ya, belum pernah menggunakan, menghalangi sperma supaya sel telur menciptakan lingkungan yang ramah. Terus yang keduanya ada manfaatnya efektif dan tidak mempengaruhi hormon jangka panjang dulu. Terus dimasukkan ke rahim, tapi itu harus ada kasih kecil lah sama tenaga medis. Terus efektivitasnya hingga 99% dapat dihentikan kapan saja. Terus tapi dengan lama waktu 5 sampai 10 tahun ini lama. Nah ada juga kalau misalkan resiko infeksi saat pemasangan. Takutnya ada pendarahan, terus ada kram, bisa dimana di apotek sama di minimarket. Jadi tanpa resep dari dokter juga. Terus tapi ada resikonya kan? Resikonya robek dan bocor. Nah, sensitivitas berkurang, terus reaksi lagi terhadap karet. Jadi takutnya bocor dan itu mungkin bisa jadi timbulnya membuat hamil. Yang ketiga ada metode kalender. Jadi metode kalender itu menghindari hubungan seksual pada hari subur. Jadi ibu harus tahu nih hari subuhnya. Berarti pas fundamentalnya dan setelahnya itu hari subur. Yang alami bapaknya tidak memerlukan alat ini mah. Yang menghitung hari subur berdasarkan situasi. Gitu. Terus tidak ada efek samping. Enak banget praktis. Jadi tapi ada resiko sih, tidak efektif jika siklus tidak teratur. Kadang kan ada 1 bulan nggak menstruasi, gitu kan ya. Ada yang 2 bulan, gitu kan. Jadi nggak tahu. Terus yang keempat ada diafragma. Di sini ada menghalangi sperma mencapai rahim. Terus tidak mempengaruhi hormon, dimasukkan ke vagina sebelum hubungan seksual. Sering digunakan seperti spermisida. Nah, jadi ini mah dapat digunakan sesuai kebutuhan. Jadi sekali pakai tidak dapat digunakan kembali bagi dibersihkan. Yang resikonya biasanya ISK, infeksi saluran ini efektivitas lebih rendah dibanding metode lain. Perlu penyesuaian ukuran oleh tenaga medis. Itu yang KB hormonal. Nah yang ketiga ada KB permanen ya bu. Ini ada namanya tubektomi. Biasanya dipakai di mana? Di ibu. Cara kerjanya itu memotong atau mengikat saluran tuba untuk mencegah sperma bertemu sel telur. Sangat efektif, tidak mempengaruhi hormon. Dilakukan melalui operasi kecil, kayak sama tadi IUD. Terus keuntungannya itu sangat permanen, sangat efektivitas, misalkan 99% bisa tidak akan kehamilan menjadi kehamilan.
Untuk resikonya biasanya ada komplikasi dari operasi, terus tidak dapat dikembalikan sebenarnya. Tapi bisa juga dikembalikan, tapi tidak kemungkinan besar untuk saya ya kembali secara semula tadi. Nah, yang kedua ada vasektomi, biasanya itu digunakan oleh laki-laki, memotong atau mengikat saluran sperma agar sperma tidak keluar saat ejakulasi gitu. Manfaatnya sangat efektif, tidak mempengaruhi gairah seksual. Terus dilakukan melalui operasi kecil, permanen tanpa efek pada hormon. Terus resikonya biasanya ya sama aja, ada komplikasi kecil setelah operasi, dan tidak dapat dikembalikan. Baik ibu bapak, saya mau tanya nih kembali tentang penjelasan saya, apakah ada yang dimengerti ataupun nanti ada yang ditanyakan? Aku kan udah scroll di sosial media. Iya. Katanya kalau IUD itu bisa turun ya atau gimana? Turun ke bawah. Iya. Ya, bisa mengakibatkan turun, jadi perubahan posisi. Nah, itu nanti bisa menyebabkan infeksi juga. Makanya harus ada cek rutin ke fasilitas kesehatan terdekat gitu. Ataupun nanti setelah ibu dan bapak berhubungan seksual, terus setelah itu dicek rutinitas gitu. Takutnya ada penurunan ke bawah atau gimana. Terus ada yang ditanyakan kembali ataupun yang saya sudah jelaskan sudah dapat dipahami. Sudah. Baik. Rencananya ini ibu kan udah JKB juga, udah suntik KB ya. Terus Udah cocok. nggak cocok untuk dua itu, kemungkinan gimana ibu dan bapak akan mengambil proses jenis KB yang seperti apa yang akan nanti dipasang. Tadinya kan kepikiran buat IUD atau implannya, tapi kayaknya harus tenaga medis ya, harus. Iya, seperti itu. Ya saya lumayan takut. Jadi karena udah anak 3 juga, alhamdulillah udah 10 tahun lebih, kayaknya mau yang permanen aja gimana? Permanen di wanitanya kan di laki-lakinya? Di wanita Pak. Jadi ya. Oke, baik. Untuk itu mungkin ibu terima kasih juga udah pilihannya. Jadi ibu pilihannya kalau permanen aja, jadi tidak akan mempertimbangkan lagi. Ini udah stop 3 anak. 3 anak sudah cukup. Ini kan permanen, jadi nanti kemungkinan besar nggak bisa dikembalikan lagi gitu. Jadi, Iya Pak. jadi mungkin nanti untuk lebih selanjutnya ibu bisa hubungi saya kembali. Apa nanti ini harus benar-benar ditunjukkan kembali ya Bu ya, bagaimana keputusan yang tepatnya, terus bahkan sama keluarga, karena kemungkinan tidak akan bapak tidak akan punya anak lagi itu untuk permanen. Tapi mudah-mudahan keputusan yang terbaik nanti sudah ada, boleh dihubungi kembali. Nanti saya rekomendasikan dulu ya Bu ya. Ya. Baik. Untuk itu saya jadwalkan apa bagaimana untuk rujuk prosesnya. Kayaknya kita diskusi dulu. Oh, diskusi dulu. Ya, bisa dihubungi Kita kembali. yang terbaru ya. Ya, baik. Boleh dicatat namanya? Boleh berapa? 0805 297 8895. Jadi ada nggak ada yang tanya lagi Bu? Enggak ada. Baik, kalau nggak ada, ini dicukupkan sekian. Semoga penjelasan tadi, kalaupun ibu nanti misalkan pengen cari-cari di sosial media untuk lebih jelasnya lagi. Oke. Terima kasih sudah datang ke fasilitas kesehatan kami.
Baik Ibu, saya sudah menyiapkan alatnya dan saya juga udah pakai APD. Saya mau gendong bayinya. Ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu beri penerangan terhadap untuk pemeriksaan bayinya. Buka bedong bayi. Buka popok. Selanjutnya itu pemeriksaan kesadaran terhadap bayi yang terdiri dari pemeriksaan pada mata, terus gerak pada tangan bayi, lalu dengan ucapan atau verbal. Untuk selanjutnya yaitu mengukur tanda-tanda vital yang terdiri dari suhu kulit terasa hangat saat disentuh, frekuensi denyut jantung, respirasi bayi. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengukur antropometri dengan cara menimbang berat badan bayi. Di sini menunjukkan jarum bayi sekitar 2,5 kilo. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengukur panjang badan bayi menggunakan alat ukur dari kepala sampai kaki. 42 cm. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengukur lingkar kepala bayi. (30 cm). Selanjutnya mengukur lingkar dada bayi. (28 cm). Untuk selanjutnya yaitu mengukur lingkar abdomen bayi di umbilikus. (29 cm). Baik, untuk selanjutnya yaitu mengukur lingkar lengan atas bayi. (11 cm). Baik, untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik sistematis terdiri dari pemeriksaan kepala, yaitu diinspeksi, dilihat bentuk kepala, kebersihan kulit kepala, warna rambut, terus rambut apakah udah tumbuh, terus warna rambut apakah hitam, kulit kepalanya bersih, bentuk kepalanya simetris. Baik, untuk kedua itu palpasi pantom nela, yaitu ubun-ubun, apakah ada benjolan ataupun luka. Oke, untuk selanjutnya itu pemeriksaan mata. Di mata kita dilihat kebersihan mata, terus kesimetrisan kedua mata bayi, warna sklera, warna konjungtiva, kaji refleks kornea, dekatkan satu objek ke kornea, maka mata akan berkedip-kedip. Terus dengan menggunakan kaji refleks cahaya, apakah pupil berkontraksi saat melihat cahaya. Dan untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan telinga. Dilihat kedua lubang telinga, kondisi membran timpani, simetris kedua telinga, kesejajaran antara dua telinga, dan pantus lateral mata. Kaji refleks startle atau jika didengarkan bunyi keras dengan kerincingan bayi. Lengan abduksi secara tiba-tiba. Ada reaksi lengan abduksi secara tiba-tiba. Selanjutnya yaitu pemeriksaan hidung, terdiri dari diinfeksi, dari kebersihan hidung,
Kesimetrisan letak lubang hidung, apakah adanya sekret. Terus kaji hembusan napas dengan punggung tangan atau dengan gerakan kapas. Kaji refleks glabelar dengan mengetuk pangkal hidung dengan cepat, maka mata akan berespon dengan menutup dan rapat dengan cepat. Baik, untuk selanjutnya itu pemeriksaan mulut dan tenggorokan. Yang pertama kita inspeksi kebersihan mulut, dilihat kebersihan mulut. Keutuhan bibir, apakah ada kelainan. Terus kaji routing refleks, yaitu sentuh pipi sepanjang sisi mulut, bayi akan merespon dengan cara kepala akan mengikuti arah stimulasi. Kaji sucking refleks, sentuh bibir bayi, bayi akan berespon dengan cara menghisap kuat. Kaji gag refleks, stimulasi pada posterior faring dengan tub, maka bayi akan muntah. Kaji extrusion refleks, sentuh lidah dengan jari, maka bayi akan mendorong lidah keluar. Baik, untuk selanjutnya itu pemeriksaan leher, palpasi apakah ada pembesaran kelenjar limfe. Kaji tonic neck refleks, arahkan kepala bayi menengok ke arah salah satu sisi, sedangkan tangan dan sisi kaki lainnya fleksi. Arahkan, fleksi. Kaji refleks riting refleks, saat bayi miring ke salah satu sisi, sisi yang lain ikut miring ke sisi tersebut. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan dada, paru-paru. Pengembangan paru, simetris atau tidak. Kaji pergerakan dinding dada, simetris atau tidak dengan cara letakkan kedua telapak tangan mendatar pada bagian dada dan meletakkan kedua ibu jari pada bagian garis tengah sepanjang pinggir iga bagian paru, bagian bawah paru. Untuk selanjutnya perkusi paru. Setiap sisi dada diperkusi dengan urutan yang sesuai untuk membandingkan bunyinya. Untuk selanjutnya sirkulasi CRT normal kurang dari 3 detik dengan cara menekan telapak tangan dan telapak kaki. Baik, untuk selanjutnya itu pemeriksaan abdomen dan sistem pencernaan. Yang pertama kita observasi dinding dan bentuk abdomen. Apakah tampak cekung atau scapuloid? Apakah ada lesi atau bekas luka? Baik, untuk selanjutnya yaitu auskultasi. Ada atau tidaknya peristaltik usus? Jika normal, suara seperti berkumur. Baik, untuk selanjutnya itu perkusi. Apakah terdapat asistes? Perkusi dimulai dari epigastrum menuju area abdomen bawah. Suara yang terdengar adalah timpani. Kaji turgor kulit pada bayi dengan cara mencubit abdomen bayi. Baik, untuk selanjutnya itu pemeriksaan genitalia. Yang pertama adalah inspeksi kebersihan genitalia. Karena ini genitalianya perempuan, inspeksi apakah ada lesi, klitoris dapat tertutup sedikit oleh preputium. Kaji letak meatus uretra pada bagian posterior scroiletris. Kaji letak orifisium vagina pada bagian posterior meatus uretra.
Baik, untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan tulang belakang. Bayi diposisikan untuk miring. Pemeriksaan ini dilakukan secara infeksi. Terdapat adanya kelainan tulang belakang seperti lordosis, kifosis, skoliosis, atau kelemahan serta perasaan nyeri tulang belakang. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan anus. Kaji apakah memiliki lubang anus atau tidak. Memiliki lubang anus. Kaji dengan memasukkan termometer rektal pada anus bayi. Karena tidak ada termometer kita rektal, kita menggunakan termometer ini. Kaji refleks sphincter ani. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan ekstremitas. Kebersihan kuku dan jari, simetris kanan kiri, jumlah kuku dan jari terdiri dari 10. Kaji refleks grasp atau menggenggam apabila telapak tangan atau telapak kaki. Bayi disentuh akan memberikan reaksi fleksi atau menggenggam. Kaji refleks Babinski, berikan tekanan kuat perlahan pada ibu jari dan dimulai dari tumit, menyusuri lateral telapak kaki bayi menuju arah ibu jari. Kaji refleks merangkak. Jika bayi terengkurap, sengkurapkan bayi. Maka bayi akan maju perlahan seperti merangkak. Biasanya refleks ini sampai usia kurang dari 6 minggu. Kaji refleks Galans. Jika pada sisi punggung sepanjang spina disentuh, maka pinggul bayi bergerak ke arah sisi yang disentuh. Baik, untuk selanjutnya yaitu refleks Moro. Kaji dengan mengagetkan bayi, apakah bayi akan memberikan respon berupa ekstremitas ekstensi dan abduksi dengan cepat, kadang disertai menangis. Dan baik, untuk selanjutnya yaitu kaji refleks stepping. Jika tumit bayi disentuh pada bagian yang rata, bayi akan berstimulasi untuk berjalan dan menempatkan satu kaki di depan kaki yang lain. Nanti ke sini ya. Sentuh tumit bayi. Nah, biasanya dia langsung bergerak seperti mau berjalan. Oke. Baik, untuk selanjutnya yaitu pasang baju bayi, popok bayi, dan bedong bayi. Pasang baju bayi. Kan baju, popok, dan bedong bayi. Pasangkan baju bayi. Lalu pasangkan bedong bayi kembali. Ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan fisik pada bayi ibu. Saya kembalikan kepada ibu ya untuk memberikan ASI eksklusif kembali.
Ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan pada bayi Ibu dengan hasilnya kesadarannya baik ya Bu ya. Berat badannya juga tadi 2,5 kg, TTP-nya juga pada normal semua, dengan panjang badannya tadi 42 cm, lingkar kepalanya 30 cm, lingkar dadanya juga 28 cm, lingkar perutnya juga 29 cm, lingkar lengan atasnya juga 11 cm. Dan pemeriksaan fisiknya pun normal Bu ya, tidak ada kelainan, dan alhamdulillahnya juga semuanya keadaan baik. Ibu, mungkin untuk pemeriksaan fisiknya dicukupkan sekian. Kalaupun ada keperluan apapun, Ibu bisa panggil saya di ruangan perawat. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Saya pamit terlebih dahulu.